Kita ucapkan selamat datang buat akhina Al-Fadil Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Apalagi Pertamax baru naik kemarin. Karena kalau udah Pertamax naik, bensin itu dipakai buat kendaraan, kendaraan dipakai buat ngantar macam-macam, harga-harga lain ikut naik, saudara. Maka saya ingatkan kepada presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini keadaan gak sedang baik-baik saja. Orang susah banyak, orang yang lagi mengeluh banyak, orang yang sedang merasakan sakit banyak. Kita pengen ayo introspeksi. Apa penyebab masalah yang terjadi saat ini? Di antaranya satu, saudara, korupsi makin gila-gilaan di mana-mana, saudara. Itu kemarin MBG korupsinya serenceng, saudara. Serenceng yang korupsi ditangkep-tangkepin. Itu baru yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Tolong Pak, program-program ini diawasin. Korupsinya gila-gilaan. Nggak usah jauh-jauh berantas korupsi ke Antartika. Cukup berantas korupsi di antara kita. Kita dengarkan tausiah dari Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait. Presidennya, yaitu Prabowo Subianto menjadi presiden. Saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Dari zaman dulu, siapapun pejabatnya, siapapun Kapolrinya, siapapun Panglima TNI-nya, demi bangsa, demi rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ini galakan MC-nya dari penceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus ada guru kita Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman Taha Al-Habsyi, Kiai Syatiri yang tadi baru menyampaikan tausiahnya, dan semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, saya enggak berpanjang lebar karena ceramah dari habis subuh udah kelayangan, saudara. Maka singkat padat. Sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, qabla kulli syai' yasurruni an ataqaddama ilaikum bitahni'ah. Uhanni'ukum bihulul 'amil hijril jadid 1448. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام الفرج والنصر والفتح والبركة للأمة الإسلامية أجمعين. Belum saya sampaikan satu dua patah kata, saya mengucapkan selamat
tahun baru Islam 1448 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nih tahun jadi tahun keberkahan buat umat Islam. Jadi tahun kemenangan buat umat Islam. Jadi tahun kebangkitan buat umat Islam. Amin ya rabbal. Maka saudara, bicara soal hijrah, yang namanya tahun baru itu adalah soal pergantian waktu. Kita ini manusia, hidup kita hakikatnya adalah kumpulan waktu. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Detak jantung kita ini kalau bisa ngomong, dia akan sampaikan kepada kita bahwasanya hakikat hidup kita nggak lain dan nggak bukan adalah kumpulan detik. 60 detik berkumpul jadi 1 menit. 60 menit berkumpul jadi 1 jam. 24 jam berkumpul jadi 1 hari. 7 hari berkumpul jadi 1 minggu. 30 atau 31 hari berkumpul menjadi 1 bulan. 12 bulan berkumpul jadi 1 tahun. Maka kumpulan-kumpulan tahun, itulah umur kita, saudara. Maka kepingan-kepingan daripada umur kita nggak lain dan nggak bukan adalah kumpulan waktu, saudara. Setiap 1 detik yang berlalu ma madafat wal muammalu ghaibu. Setiap 1 detik yang berlalu dari hidup kita nggak bakal bisa dibalikin, saudara. Walaupun kau infakkan 1 triliun rupiah. Makanya saking pentingnya waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri. Allah bersumpah wal asri, demi masa, saudara. Demi waktu. Kalau sesuatu dijadikan objek sumpah oleh Allah taala, itu menunjukkan saking pentingnya sesuatu tersebut, saudara. Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Saking pentingnya waktu. Maka orang yang cerdas, yang Allah kasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesempatan untuk merasakan perpindahan dari tahun 1447 Hijriah kepada 1448 Hijriah, maka akan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, saudara. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara kita ayo sama-sama introspeksi diri. Siapa orang yaumuhu khairan min amsih, yang hari ini lebih baik dari kemarin, saudara. Kemarin gak ngaji, ini hari ngaji. Kemarin gak sholat berjamaah, ini hari sholat berjamaah. Kemarin masih kurang ajar sama orang tua, ini hari jadi anak yang berbakti. Kemarin gak ada sedekah, ini hari sedekah. Kemarin diam melihat kemunkaran, ini hari amar ma'ruf nahi munkar. Yaumuhu khairan min amsih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, fahuwa rabih, berarti dia orang yang beruntung, saudara. Saya mau tanya semua yang hadir, orang saya itu jawab yang kompak. Mau jadi orang yang beruntung? Mau jadi orang yang beruntung? Maka Allah kasih kesempatan kita sampai hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan seterusnya. Tapi kalau nih hari sama kemarin sama, wa man kana yaumuhu mithla amsih, dikasih kesempatan hidup sama Allah, masih dikasih napas, jantung berdetak, tapi bodoh, punya modal nggak dikembangin. Nih hari nggak ada perkembangan keuntungan, hari ini masih sama aja kayak kemarin, saudara. Nggak ada tambah amal, nggak ada tambah ilmu. La maju dunia wala maju akhirat. Yang seperti itu fahuwa khasir, rugi, saudara. Na'udzubillah min. Yang lebih parah lagi, Allah kasih kesempatan masih hidup, tapi yaumuhu syarran min amsih, hari ini lebih buruk daripada kemarin. Kemarin masih nggak pacaran, ini hari pacaran, saudara. Kemarin nggak main judi online, ini hari kegoda judi online. Kemarin ngaji istiqomah, ini hari gara-gara ada pertandingan bola kagak ngaji, saudara. Ditinggalin ngajinya, dikira pemain bola bisa ngasih syafaat kali. Nonton bola, nonton, saya juga demen bola. Prediksi sih Perancis yang juara di Piala Dunia, saudara. Habisnya lini depannya Kylian Mbappe, Dembele sama Olise, nggak keterkalahkan itu. Nonton bola, saya juga pecinta bola. Cuman jangan sampai hal-hal yang penting kalah sama bola. Yang kemarin masih ngaji, lantaran berbenturan
hajinya yang dikalahin. Dikira tuh pemain bola bisa ngasih syafaat, saudara. Hari ini lebih buruk dari kemarin. Apa yang terjadi? Kata ulama, fahuwa mal'un. Maka berarti dia termasuk orang-orang yang dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Maka saudara, rumusnya, catat baik-baik. Soal pergantian tahun, ini soal pergantian waktu, peringatan. Waktu itu jalan terus. Rumusnya, siapa yang mau beruntung, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu mesti kita terapkan tiap hari, saudara. Siapa yang mau rugi, ini hari sama, nggak usah ada perkembangan ketimbang kemarin. Tapi siapa orang yang mau terlaknat jauh dari rahmat Allah, maka ini hari lebih buruk dari kemarin. Ayo terapkan itu pada diri kita. Terapkan pada keluarga kita. Jadikan keluarga kita ini hari lebih baik dari kemarin. Yang tadinya di keluarganya belum menerapkan sholat jamaah, ayo sholat jamaah dihidupin di tengah keluarganya, saudara. Enak adem satu keluarga kalau sholat jamaah. Yang tadinya di keluarganya Al-Quran nggak dibaca, udah rumah sempit gelap nggak ada auranya lagi, saudara. Tapi begitu dia tahu al-baitul ladzi quriya fihi al-Quran yatara li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, rumah itu nampak terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana nampak terang benderang bagi penduduk, sebagaimana bintang terang benderang bagi penduduk bumi, saudara. Berkah rumah dibacain dalam Al-Quran. Maka tahun baru Islam niatkan rumah kita mau dibacain Quran di dalamnya. Yang tadinya di rumah masih ada anggota keluarga yang auratnya kelilingan, perempuan menampakkan auratnya, jalan sembarangan sama laki-laki ke sono sini. Maka tahun baru diperbaiki, jaga kehormatan perempuan-perempuan kita. Islam tuh nyuruh perempuan nutup aurat, bukan apa? Justru supaya perempuan itu dimuliakan, dihargai. Jangan sampai aurat perempuan dilihat kecuali oleh laki-laki yang mau memperjuangkan dia, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo tancepin sama-sama. Pribadi kita harus lebih baik dari kemarin. Keluarga kita ini tahun mesti lebih baik dari kemarin, saudara. Dan gak sampai di situ, termasuk negara kita. Kita berharap nih tahun negara kita lebih baik dari kemarin. Sebab mohon maaf Pak Bu, ini keadaan negeri lagi kagak baik-baik aja. Dexlet mahal banget. Apalagi Pertamax baru naik kemarin, betul? Betul. Pegel juga pas ngisi, saudara. Karena kalau udah Pertamax naik, bensin itu dipakai buat kendaraan dipakai buat ngantar macem-macem, harga-harga lain ikut naik, saudara. Mau nggak mau tuh, puyeng juga kita, saudara. Keadaan makin kacau balau. Maka saya ingatkan kepada presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, saudara. Dan dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini keadaan nggak sedang baik-baik saja. Orang susah banyak. Orang yang lagi mengeluh banyak, orang yang sedang merasakan sakit banyak. Kita pengen ayo introspeksi. Di tahun baru Islam ini kita jadikan negeri kita lebih baik lagi, saudara. Apa penyebab masalah yang terjadi saat ini? Di antaranya satu, saudara, korupsi makin gila-gilaan di mana-mana, saudara. Itu kemarin MBG korupsinya serenceng, saudara. Serenceng yang korupsi ditangkep-tangkepin. Itu baru yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tolong Pak, program-program ini diawasin. Korupsinya gila-gilaan. Nggak usah jauh-jauh berantas korupsi ke Antartika. Cukup berantas korupsi di antara kita, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, apa penyebab masalah di tengah negeri kita? Karena banyak pejabat-pejabat, mohon maaf Bapak, mohon maaf, yang diangkat bukan karena kompetensinya, bukan karena keahliannya, tapi karena faktor relasi partaikah, karena relasi hubungan inikah, itukah, sehingga banyak jabatan-jabatan wewenang publik yang dikelola oleh orang yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiri sa'ah. Kalau udah sesuatu diserahkan ke yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kehancuran, saudara. Betul, betul. Dan yang ketiga, saudara, mohon maaf, program-program yang saya yakin niat presiden baik. Program buat ngasih makan orang, ini itu saya yakin niatnya baik. Tapi saudara, ketika program itu diprioritaskan, mohon maaf, banyak program lain yang harusnya lebih diperhatikan menjadi terkorbankan, saudara. Ini yang jadi masalah.
Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang namanya keputusan pemimpin menurut Islam nggak boleh seenaknya saya, sesuai kepentingan saya, tapi tolak ukurnya kepentingan rakyat. Kalau membawa kepentingan rakyat, jalankan. Kalau merugikan rakyat, jangan dilanjutkan. Betul? Betul. Kita khawatir, ini pergerakan Masya Allah. Saya khawatir saudara, kalau ini dibiarkan lama-lama, presiden ditumbangkan, akhirnya yang naik wakilnya, lebih pusing lagi kita saudara. Maka kita pengen, ayo perbaiki sama-sama. Apa yang buruk, perbaiki. Apa yang kurang baik, diluruskan. Supaya negeri kita baik. Kita umat Islam gak diajarin musuh pemerintah, tapi kita juga gak diajarin menjilat saudara. Kita diajarkan, kalau ada yang baik, taat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum saudara. Tapi kalau ada yang kurang baik, yang negatif, luruskan, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi ulama bersama umat, haram jadi penjilat saudara. Betul. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Semua masyarakat saya tuh, kalau ada program pemerintah yang bagus, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Kalau ada program pemerintah yang positif, dukung atau jangan? Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, siap ingatkan, siap tegur, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap jaga Republik Indonesia, siap kita sama-sama berjuang jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat. Kita niatkan mudah-mudahan barokah sholawat ini tahun jadi tahun keberkahan buat umat Islam. Mudah-mudahan barokah sholawat keadaan kita diperbaiki oleh Allah. Keadaan negeri kita diperbaiki oleh Allah. Umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semua hadro ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Semuanya salatullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin, la salatullah salamullah. Tawassalna, suaranya semua, wabil hadi. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah. Ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang buat Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Allahumma salli ala na Muhammad wa ashghilin bi zalimin wa akhrijna nihim salimin. وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Ahlan wa sahlan. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kita ucapkan selamat datang buat akhina al-fadil Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Kita doain beliau panjang umur,
sehat walafiat, dijaga oleh Allah, selalu dalam bimbingan Allah. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan saya minta ridho. Ya kalau Habibana minta ridho, langsung permisi dari pagi Habib. Udah oleng. Nah, insya Allah habis ini jangan ada yang bergerak, kita dengarkan tausiah dari Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Habib Hanif, Dr. Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, LC MPD, yang telah menyampaikan daripada Mau'izatul Hasanah yang begitu sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Al-Habibul Mahbub, Jenderal Umat Islam Indonesia, As-Sayyidil Habib bin Abi Bahar bin Ali bin Sumit. Kita angkat semuanya, angkat tangan semuanya, sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Mekar Wangi nggak kedengar suaranya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita ucapkan mudah-mudahan sampai dengan tujuan dengan selamat kepada Dr. Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, LC MPD. Selanjutnya kita untuk membakar semangat kita karena kedatangan Jenderal Umat Islam Indonesia, kita akan selawat prajurit pembela Rasulullah. Semuanya keluarin suaranya yang akan dipimpin oleh Habib Abdurrahman bin Toha Al-Habsyi. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata-mata syahid, walau satu langkah. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Pantang mundur walau satu langkah, pantang mundur satu langkah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum
Alhamdulillah. Insyaallah guru kita penceramah selanjutnya Wajudul Hasanah yang akan disampaikan oleh Jenderal Umat Islam Indonesia kepada Sayyid Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Uzkur salat ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini MC terlalu lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعذب على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Ya cinta yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat dan petuah-petuah yang begitu luar biasa, yaitu akhuya Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi beserta para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi beserta para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang lain. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap ikatan pemuda bersolawat Masjid Nur Asy-Syafi'iyah, pengurus masjid beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tempat yang mulia ini menjadi tempat yang mulia, tempat yang agung, menjadi tempat yang dimana tempat ini tidak ada tempat yang lebih mulia darinya. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia, yang lebih utama daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk menuntut ilmunya Allah di tempat yang mulia. Kita menjadi hamba-hamba yang dimana dipilih oleh Allah untuk dipandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirat, dengan pandangan hidayat, dengan pandangan inayat, dengan pandangan berkat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan pengampunan. InsyaAllah dosa-dosa kita semua dengan duduk di ini majelis diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di tahun baru yang kemarin sehingga kita bisa sampai di tahun baru sekarang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah
yang telah mengabulkan doa-doa kita di tahun kemarin agar sampai di tahun yang akan datang, sehingga kita bisa sampai di tahun yang akan datang 1438 Hijriah. Saudara-saudara, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang. Allah masih beri kita kesempatan untuk sampai di tahun ini agar kita untuk menjadi semakin hari, untuk menjadi semakin pribadi yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, menjadi pribadi yang soleh, yang soleh solehah, alim alimah, abid abidah, zahid zahidah, wari' dan wari'ah. Oleh karenanya, sebagaimana saya sampaikan, tahun baru kita, karena tahun baru kita adalah tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah yang dimana setiap mengenang tahun baru Hijriah, setiap yang mengenang tahun baru Hijriah tidak bisa dipisahkan daripada mengenang hijrahnya makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di buminya Allah dan pernah berjalan di langitnya Allah, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-hijrah intiqal min maudi' ila maudi' wa qasdu tarkil awal itharan lithani. Beliau berkata, hijrah adalah pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua dan memiliki tujuan meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Sedangkan Imam Al-Mujahid beliau berkata, al-hijrah tarku dia in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, desanya, kampung halamannya untuk meninggalkan segala fitnah, kerusakan-kerusakan dan penindasan-penindasan. Sedangkan sebenar-benarnya makna hijrah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara mimman nahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, jikalau engkau ingin menjadi orang-orang yang berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada Rasulullah, maka tinggalkan segala macam perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan segala macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah menjadi orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun-tahun yang telah berlalu bukan milik kita, tahun-tahun yang akan datang juga bukan milik kita. Terus kapan waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Yang telah lalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Oleh karenanya jangan pernah menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat entar aja besok, mau puasa entar aja besok, mau jadi hamba yang lebih baik entar aja besok, mau pakai jilbab entar aja besok, mau ngaji entar aja besok, mau ke masjid entar aja besok. Besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian, sekarang adalah waktu milik kalian. Ad-dunya sa'ah, dunia cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dengan detail, dengan jelas merincikan tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan janin, mulai dari nutfah, mulai dari segumpal daging yang Allah subhanahu wa ta'ala kukuhkan dalam rahim, mulai dari air mani, mulai dari air yang Allah kukuhkan dalam rahim yang kuat. Kemudian dalam rahim yang kuat tersebut, air tersebut Allah jadikan darah. Kemudian darah tersebut Allah jadikan daging. Kemudian daging tersebut Allah jadikan tulang. Tulang Allah bungkus dengan kulit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala
bahwasanya Allah jadikan dengan bentuk yang berbeda, maka subhanallah, maha suci Allah dengan segala kebaikannya. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya kalian akan mati. Setelah dengan panjang Allah jelaskan penciptaan janin, penciptaan kehidupan, tiba-tiba Allah berkata, setelah itu kalian akan mati. Ini menjadi bukti bahwasanya dunia sa'ah, dunia ini cuma sesaat, kehidupan ini sekejap. Maka pergunakan, manfaatkan sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Waktu-waktu kita jangan sampai kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Saudara-saudara, ada satu ulama, dia pergi ke pasar, dia beli ikan. Dia beli ikan di pasar, dia mau goreng itu ikan, datang waktunya sholat. Dia mau goreng itu ikan, datang waktunya munajat. Dia mau goreng, datang waktunya tidur sebentar untuk cari sholat sunat tahajud. Kemudian mau digoreng, datang datang waktunya tahajud. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, terus selama ikan yang ia beli di pasar, ikan tersebut terbiar selama 3 hari 3 malam. Apa kata beliau? Aku makan ikan itu busuk-busuk karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Menggoreng ikan cuma 5 menit, tapi beliau tidak mau mengeluarkan waktunya sia-sia untuk hal-hal seperti itu. Itu para ulama, begitu mereka menjaga waktu. Saudara-saudara, ada seorang ulama, ada seorang imam, seorang guru yang dimana setiap beliau mau makan roti kering, beliau tidak pernah mau mengunyah roti kering tersebut. Beliau langsung makan itu roti, beliau langsung telan itu roti, beliau tidak kunyah itu roti. Murid-muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau langsung menelan roti tersebut? Kenapa tidak kau kunyah dulu? Apa jawab beliau? Karena aku menghitung setiap kali aku mengunyah roti itu bisa menghabiskan 25 tasbih. Maka daripada waktunya aku habiskan untuk mengunyah roti, lebih baik waktunya aku bacakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, begitu bermanfaat, begitu bernilai, begitu berharganya waktu bagi para ulama dan orang-orang soleh. Maka tanyakan kepada diri kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun waktu yang telah engkau sia-siakan, yang telah saya sia-siakan, yang telah kita semua sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna. Oleh karenanya saudara-saudara, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya engkau, para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya yang sekarang di mana di saat negara sedang kacau-kacaunya, di saat pemimpin banyak yang zalim, engkau para ulama, engkau para ustadz, engkau para kiai, engkau para habaib, engkau lebih memilih diam daripada membela rakyat, daripada membela masyarakat, daripada membela bangsa. Kenapa? Banyak ustadz, para kiai, para habaib, mereka jadi penjilat-penjilat pejabat. Sudah dikatakan bahwa saja fasadur ra'iyah, satu bangsa, satu rakyat, satu masyarakat, satu negara itu rusak karena bifasadil muluk, rusaknya para raja, rusaknya para pemerintahnya, rusaknya penguasa. Rakyat rusak karena pemerintah rusak. Nah, sedangkan fasadul umara, pemerintah itu rusak bifasadil ulama karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak para ulama-ulama yang diam, bahkan bukan hanya diam, mereka alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Mereka ulama menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau mereka pakai mereka pakai dalil. Gimana caranya? Mereka tahu ini haram, tapi mereka mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, untuk bikin hal-hal yang tidak benar menjadi benar, membikin hal-hal yang batil menjadi hak. Nah, ini ulama-ulama seperti ini, mereka yang mencari ridha manusia, mereka menjadi penjilat-penjilat pejabat. Mereka harus lebih dulu pada di tahun yang baru ini harus lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bukankah kenapa engkau lalai daripada hadis afdalul jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling baik,
Jihad yang paling bagus itu bukan membawa senjata, bukan mengangkat senjata saudara-saudara, tetapi jihad yang paling utama. Apa itu jihad yang paling utama? Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah di hadapan para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karenanya saya sampaikan, saya Bahar bin Smith, siapapun presidennya sampai detik ini, presidennya yaitu Prabowo Subianto menjadi presiden, saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Dari zaman dulu, siapapun pejabatnya, siapapun kapolrinya, siapapun panglima TNI-nya, demi bangsa, demi rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Murah, saudara-saudara. Oleh karenanya banyak ketidakalian yang terjadi. Ada anak di NTT bunuh diri hanya gara-gara tidak punya uang untuk beli buku, saudara-saudara. Bukankah yang akan bertanggung jawab pemimpinnya? Ketika ada 3 tentara nasional Indonesia yang tetapi presidennya diem, takut, presidennya tidak mau mengutuk Israel. Harusnya kan jadi presiden, jadi pejabat, ya, ketua seluruh yang mewakili bangsa dan rakyat Indonesia. يزور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنبت العكوه كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطيه أمه تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. الله عليه فأضر في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك